Halo, kembali lagi dengan channel Epic Quotes. Saya di sini akan membahas soal keinginan Partai Golkar mengusung Ridwan Kamil ke Pilgub Jabar 2024. Keinginan Golkar mungkin realistis bagi partai, tapi mungkin tak sejalan dengan Istana dan tak sejalan dengan Partai Gerindra. Opsi Ridwan Kamil untuk maju ke Jakarta sendiri bagian dari skema Istana yang menginginkan agar Jakarta tetap dikuasai dengan menempatkan figur Ridwan Kamil yang menjadi rival Anies Baswedan. Seperti kata Winston Churchill adalah seorang politikus, perwira militer, dan penulis Britania Raya. Ia merupakan Perdana Menteri Britania Raya dari tahun 1940 hingga 1945 mengatakan, beberapa orang mengubah partai mereka demi prinsip mereka, yang lain mengubah prinsip mereka demi partai mereka. Seperti dikutip dari kanal YouTube Bocor Alus Politik Tempo dengan judul Manuver Jokowi untuk mendukung Ridwan Kamil dan merintangi Anies Baswedan, di mana diketahui di awal Juni bocorannya bahwa ada pertemuan khusus 4 orang ketua umum partai yang diundang Presiden Jokowi ke istana. Bahwa memang ada dinamika antara Partai Golkar dan Partai Gerindra dalam mengusung figur di pilkada. Keinginan Presiden Jokowi agar koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat ini menjadi koalisi permanen dari Pilpres hingga pilkada serentak di daerah. Namun hampir 80% figur dari Golkar banyak menguasai di daerah. Karena alasan inilah Gerindra mungkin berselisih paham dengan Golkar. Pasalnya Gerindra menginginkan agar di Jawa Barat ini partainya mengusung kader sendiri yang potensial, yaitu Kang Deddy Mulyadi, sementara Ridwan Kamil digeser ke Jakarta. Soal siapa figur yang akan diusung di Pilgub Jabar dan Pilgub DKI Jakarta ini menjadi pembahasan serius Ketua Umum Partai saat bertemu Presiden Jokowi di Istana. Soal dinamika Golkar dan Gerindra ini bahkan Jokowi meminta agar tidak ada keributan, jika bisa harusnya bersatu. Sehingga bisa dikatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju dapat mendistribusikan figur dengan tepat, tanpa ada keributan di internal Koalisi Indonesia Maju. Pastinya dari dinamika itu, Jokowi menggarisbawahi bahwa siapapun figurnya utamanya yang berasal dari kader Koalisi Indonesia Maju bisa ditempatkan di Pilgub DKI Jakarta untuk menandingi Anies Baswedan. Dari banyak nama figur yang muncul namanya, salah satu kandidat kuat untuk menjadi rival Anies Baswedan di Jakarta adalah Ridwan Kamil. Munculnya nama Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta sudah dibunyikan jauh-jauh hari. Ridwan Kamil diposisikan sebagai antitesis dari Anies Baswedan yang sebelumnya diusung oleh Koalisi Perubahan. Karena alasan itu kemudian Jokowi memanggil Ridwan Kamil yang isi pembicaraannya yaitu tentang Pilkada DKI Jakarta. Jokowi bahwa sampai mengeluarkan data dari 3 lembaga survei yang menyebutkan tingkat elektabilitas Anies Baswedan di Jakarta hampir menyentuh 40%. Sementara di urutan kedua ada Ridwan Kamil dan selanjutnya Ahok. Hanya saja dalam survei tersebut selisih antara Anies Baswedan dan Ridwan Kamil masih 2 digit atau kisaran belasan persen. Dari hasil survei tersebut dapat dipastikan bahwa Ridwan Kamil akan berdarah-darah untuk bisa melawan Anies di Jakarta. Pasalnya banyak diketahui bahwa Anies Baswedan memiliki kedekatan dan kemungkinan diusung PKS sebagai partai pemenang di Pileg DPRD DKI Jakarta dengan memperoleh 16,68% suara atau 18 kursi, disusul PDIP dengan raihan 14,01% atau 15 kursi dan Partai Gerindra memperoleh 12% atau 14 kursi. Selain kemungkinan diusung partai pemenang Anies juga kemungkinan didukung PDIP yang belakangan ini menjadi antitesa dari partai yang diusung Jokowi. Dari penjelasan tersebut bisa dipastikan Ridwan Kamil sebagai pribadi dan Partai Golkar sebagai organisasi menghadapi pilihan yang sulit. Pada satu sisi, Golkar ingin mengusung kadernya untuk maju di Pilgub Jabar 2024, sekaligus menjaga independensi partai. Namun pada sisi lain, Golkar juga menghadapi keinginan Jokowi sebagai penguasa hari ini dan Gerindra penguasa yang akan segera dilantik. Opsi-opsi untuk menarik kembali Ridwan Kamil dari Jakarta bisa saja menguntungkan Golkar hari ini, tapi kemudian mungkin tidak menguntungkan bagi Ridwan Kamil. Faktanya Ridwan Kamil memiliki banyak opsi sekaligus. Jika dia mengikuti alur skema istana,
Dan Koalisi Indonesia Maju opsi menempatkan Ridwan Kamil untuk mengisi gubernur dan menteri bisa terjadi dalam tahun yang sama. Tapi jika Ridwan Kamil dan Golkar tetap memilih mengembalikan Ridwan Kamil ke Bandung, maka opsi mengisi kursi menteri mungkin saja tidak terjadi. Meskipun ini hanya kalkulasi sederhana. Seperti dikutip dari laman tempo.co, Jumat 21 Juni 2024, Ketua Pemenangan Pemilu Jawa, satu Partai Golkar MQ Iswara, mengungkapkan banyak dukungan kepada Ridwan Kamil untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Barat atau Pilgub Jabar 2024. Iswara mengaku menerima banyak telepon dan pesan pendek yang mengirimkan berita-berita dan dukungan kepada mantan Gubernur Jabar itu. Partai Golkar sendiri belum pasti memberikan dukungannya ke Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Jakarta 2024. Sebab Golkar mempertimbangkan elektabilitas Ridwan di Jabar lebih tinggi. Tentu DKI Jakarta kami masih menunggu survei terakhir dan nanti kami putuskan bersama, kata Airlangga Hartarto di Kompleks Perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. Nah, oke, sekian dulu dari Epic Quotes. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua tentang Pilgub Jabar 2024. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.